Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Febrianti dengan NIM 180302081 dengan dosen pengampu saya Bapak Greska Redila Nur Ramadan SEMAK sebagai dosen aplikasi keuangan Zahir. Untuk mengenal lebih lengkap dari kurikulum vitae, bisa saya berikan informasi bahwa saya dilahirkan di Indonesia pada 24 Februari 2000. Alamat saya berada di Banjarwati, Paciran, Lamongan. Kegiatan yang saya lakukan saat ini yakni kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik pada jurusan akuntansi, dan pengalaman saya pada 2012 di KSPPS DMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Banjarwati. Kemudian pada tahun 2008 sampai 2013 Private Tutor for Elementary Levels. Di 2019 KPPS Members Air Presidential Election. Kemudian di tahun 2020 sampai sekarang di sektor jasa akuntan dengan sertifikat Chartered Accountant. Jajaran direksi dan manajer dari PT Keluarga Generasi A, Direktur Utama adalah Bapak Karisma Lisa Dino Junior SE sebagai Bisnis Strategi Direktur, Bapak Bako Damara Service, kemudian Bapak Ahmad Rafiq Masyudis SE Marketing and Business Development, kemudian Bapak Greska Redila Nur Ramadan SEMAK Human Capital and General Affairs, dan Ibu Miftahul Lazana SAK Finance, Accounting, dan Taxation. Adapun visi dan misi perusahaan dalam mewujudkan segala bentuk perkembangan ide dan mesejahterakan baik di lingkup perusahaan maupun di luar, yakni visinya menjadikan sebuah perusahaan yang mampu bersaing dalam dunia global atas kepercayaan profesional dan esensial. 3 poin yang harus dilakukan, maka misi dari perusahaan ini PT Keluarga Generasi A, yaitu memberikan solusi yang optimal dalam mengatasi berbagai permasalahan di dunia pendidikan dan pelatihan. Karena di slide sebelumnya saya hanya menjelaskan direktur dan manajer, di samping itu ada support system lagi di bawah dari susunan manajer. Ini kita bisa melihat di slide PPT yang saya sajikan. Ada beberapa jabatan dan ada beberapa posisi dari ibu dan bapak yang menempatinya di jabatan bawah manajer ini. Berlanjut di slide selanjutnya, saya menyediakan laporan keuangan dari PT Keluarga Generasi A. Yang saya sebutkan pertama pada laporan keuangan laba rugi. Pada bulan November 2019, PT Keluarga Generasi A berhasil mendapatkan laba sebesar Rp33.452.917. Ini didapatkan dari adanya pendapatan, kemudian dikurangi beban-beban selama operasional di perusahaan tersebut. Tidak hanya beban yang dikeluarkan selama usaha, tetapi pengeluaran luar usaha pun dilakukan, seperti adanya beban bunga, beban di luar usaha lainnya, kemudian pajak penghasilan. Adapun pendapatan yang memberikan kesejahteraan pada bulan ini, yaitu pendapatan jasa connecting dan pendapatan jasa konseling, dan pendapatan jasa lainnya ini memberikan pendapatan sebesar 300 juta. Adapun biaya-biayanya juga masih terlihat sangat normal, sehingga laba yang didapatkan pada bulan ini juga begitu tidak memberikan kekecewaan atas perusahaan tersebut. Pada laporan neraca, kita bisa melihat bahwa
keseimbangan antara aktiva dan pasiva ini memberikan nilai sebesar Rp403.760.000, yang mana harta yang ada di bank itu, kas bank BNI sama uang muka PPh pasal 23 sebesar Rp70.660.000. Perusahaan memiliki piutang usaha sebesar Rp324.200.000. Dan tidak lupa juga, perusahaan mempunyai hutang gaji dan upah sebesar Rp132 juta. Hutang pajaknya, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 23 maupun PPN keluaran, Rp32.473.750. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di gambar yang telah saya sediakan di PPT maupun video ini. Pada laporan perubahan ekuitas, modal akhir memberikan hasil Rp38.452.917 karena adanya penambahan pada laba tahun berjalan di bulan November ini. Sehingga laporan arus kas saldo akhirnya Rp64.860.000. Tetapi perlu diketahui, laporan laba rugi tidak semuanya itu diakui sebagai kas, karena ada juga laporan laba rugi itu menghasilkan dua, yakni bersifat pada kas dan yang kedua bersifat pada accrual. Tetapi pada PT Keluarga Generasi A ini dengan aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi dan aktivitas keuangan masih terlihat lumrah, karena saldo akhirnya juga masih memberikan hasil Rp64.860.000. Catatan atas laporan keuangan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas besar-besarnya, baik karena ucapan maupun kesalahan saya, baik saya sengaja maupun tidak. Saya meminta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.